Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas promosi kesehatan, Stikes Bala Keselamatan Palu. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama kami, saya Anggrifa Yuliantangkeda dengan NIM DK 22010. Saya Jenita Kancelestari dengan NIM DK 22051. Dengan saya Ivon Tantolo, NIM DK 22050. Dengan saya Ayu Feby Lestari dengan DK 22012. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu 6 langkah mencuci tangan. Namun sebelumnya itu saya akan membagikan brosur kepada kita semua. Materinya itu mencuci tangan 6 langkah. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui apa sih definisi dari mencuci tangan. Nah, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air mengalir. Nah, mencuci tangan adalah membasahi tangan dengan air mengalir untuk menghindari penyakit agar kuman menempel pada tangan benar-benar hilang. Jadi mencuci tangan itu yaitu kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir agar kuman yang ada di tangan kita itu benar-benar hilang. Nah, apa sih tujuan dari mencuci tangan? Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan diri. Nah, dari menjaga kebersihan diri, dari mencuci tangan kita bisa menjaga kebersihan diri kita. Nah, kalau tangannya kita bersih itu ketika kotor, ketika kita menyentuh bagian kulit muka kita, di situ kebersihan diri kita itu berarti tidak bersih karena tangan kita kotor. Nah, kemudian menjaga infeksi silang. Yang ketiga sebagai pelindung diri. Oke. Kemudian apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama itu untuk menghindari penularan penyakit melalui tangan. Kemudian yang kedua untuk menjaga kebersihan diri perorangan. Nah, kemudian yang ketiga untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kemudian yang keempat supaya tidak menjadi agen penular bibit penyakit kepada orang lain. Kan biasanya itu kita sering bersentuhan. Kalau tangannya kita kotor dan tidak dicuci, kalau kita menyentuh orang lain, otomatis kuman yang ada di tangan kita itu akan menular juga kepada orang lain. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk kepada dampak jika tidak mencuci tangan. Oke, lanjut. Ada beberapa dampak jika kita tidak mencuci tangan. Yang pertama itu keracunan bakteri Salmonella. Jika kita sering makan tanpa mencuci tangan, maka biasa terkena infeksi bakteri Salmonella. Bakteri ini bisa menyebabkan secara langsung dari berbagai tempat. Kemudian yang kedua keracunan bakteri E. coli. Ketiga, risiko tertular flu dan pilek. Yang keempat itu tertular penyakit infeksi tenggorokan. Yang kelima, diare. Yang keenam, infeksi penyakit hepatitis B. Yang ketujuh, resiko infeksi shigellosis. Yang kedelapan, resiko infeksi botulisme. Yang kesembilan, resiko infeksi amoebiasis. Yang ke-10, resiko radang pernafasan. Oke, yang selanjutnya itu kapan waktu cuci tangan. Menurut Handayanti, dekade 2000, waktu pelaksanaan cuci tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum dan setelah makan, setelah ganti pembalut,
sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Setelah memegang hewan atau kotoran hewan, setelah mengusap hidung atau bersin di tangan, sebelum dan setelah mengiris sesuatu, sebelum dan setelah memegang orang sakit atau orang yang terluka, setelah menangani sampah, sebelum memasukkan atau mencopot lensa kontak, setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya toilet, warnet, wartel, dan lain-lain. Pulang bepergian dan setelah bermain, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, lanjut 6 langkah cuci tangan. Yang pertama itu gosok tangan dengan posisi telapak tangan pada telapak tangan. Kedua, telapak kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menjalin dan sebaliknya. Ketiga, telapak pada telapak dengan jari-jari saling menjalin. 4. Punggung jari-jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari saling mengalisi. Yang kelima, gosok memutar dengan ibu jari, tangan kanan mengunci pada telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, gosok memutar ke arah belakang dan ke arah depan, dengan jari-jari tangan kanan mengunci pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau bertanya, kalau kita mencuci tangan, apakah harus dengan air mengalir? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cuci tangan harus pakai sabun dengan air mengalir, karena dengan memakai sabun dan air mengalir dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman dan penyakit. Tapi itu tergantung lagi dari situasi kita. Jika tidak ada air, kita atau di tempat lain tidak ada air, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Oke, sekian. Apakah bisa dimengerti? Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari materi tentang mencuci tangan. Dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Jika ada, boleh silakan. Saya. Oke. Yang pertama, ini punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari. Yang terakhir, gerakan memutar. Oke, baik. Benar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, teacher Kamelan, terima kasih. Demikianlah presentasi kita mengenai cara mencuci tangan dengan benar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat siang.